teman-teman Gema, berikut merupakan tata cara ibadah Gema GKPI. Ibadah offline. Step yang pertama, sebelum pergi ke gereja, pastikan kalian double mask dulu ya. Step kedua, kalian harus menunjukkan kartu vaksin ke penata layan. Agar lebih mudah, kalian bisa download aplikasi Peduli Lindungi di Google atau App Store. Untuk menemukan sertifikat vaksin, kalian bisa lihat tutorial berikut ya. Step yang ketiga, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah. Setelah masuk ke ruang ibadah, kalian bisa menyiapkan hati dan pikiran kalian dengan saat teduh sebelum ibadah dimulai. Saat ibadah berlangsung, jemaat dihimbau agar HP dimatikan atau disetting silent mode. Ibadah online. Step yang pertama, carilah tempat yang tenang dengan koneksi internet yang baik untuk beribadah. Step yang kedua, saat ibadah online, kami harapkan kalian berpakaian rapi dan sopan seperti selayaknya ibadah offline. Step yang ketiga, kalian bisa join Zoom 5-10 menit sebelum ibadah dimulai untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Lalu kalian bisa ubah nama dengan format yang sudah tertera. Kami harapkan kalian untuk on kamera dan off mic untuk saling menghargai ya. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan transfer via QR code. Selamat beribadah Gema, God bless you all, bye-bye. Halo teman-teman Gema. Baik, shalom, selamat pagi Gema GKPI. Halo, shalom semua, Gema GKPI. Wah, kayaknya kurang ini nih, semuanya belum pada jawab salam dari saya nih. Shalom semuanya. Shalom. Baru dari Ko Kevin, Steven, sama Devan ini. Oke. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah Gema pada pagi hari ini, ada baiknya kita sebelum mulai, kita akan satu teduh sejenak. Satu teduh dimulai. Satu teduh selesai. Baik, teman-teman Gema GKPI semuanya, mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan lagu pembuka yang akan di-share oleh Operator. Operator, silakan share lagunya. Here we go. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu.
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Aku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Aku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Baik, teman-teman, mari kita sambung ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa syafaat. Saya meminta Kozeki untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Ya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kalau tiba-tiba suara saya tidak terdengar, langsung dibicara aja ya, potong aja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan beberapa hal dalam doa kepadamu karena kami percaya bahwa Tuhan sumber segala sesuatu yang kami miliki dan hidup kami ini adalah milik Tuhan. Maka kami berdoa buat beberapa hal ya Tuhan, dan kiranya Tuhan yang mendengar doa kami dan menjawab seturut kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa buat setiap studi kami yang ada di tempat ini, baik yang masih sekolah, masih kuliah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar kiranya setiap studi kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya juga kami menjadi pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan dalam mempertanggungjawabkan studi kami, menjadi anak-anak Tuhan yang mengerjakan sungguh-sungguh studi dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami, teman-teman kami yang sedang bekerja juga, yang bekerja. Kami berdoa agar kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami yang bekerja di tempat pekerjaan kami. Tolong kami Tuhan agar kami menjadi pribadi-pribadi yang menjadi garam dan terang di tengah-tengah tanggung jawab yang diberikan bagi kami di tempat pekerjaan kami. Tolong kami juga Tuhan agar kami yang bekerja menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa buat tiap-tiap keluarga kami. Kami berdoa buat mereka ya Tuhan, ayah, ibu kami, abang, kakak kami, koko kami, cici kami, dan setiap keluarga kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu kondisi satu persatu, tapi Engkau yang mengetahui Tuhan, mungkin ada yang lagi sakit. Kami mohon pemulihan dari Tuhan. Mungkin juga ada pergumulan keluarga kami yang kami tidak tahu secara detail. Apakah itu pergumulan pribadi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Agar Engkau yang hadir bagi keluarga kami masing-masing. Engkau yang hadir bagi keluarga, pergumulan-pergumulan keluarga kami. Dan kiranya bisa diselesaikan karena kami mengandalkan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik, rekan-rekan juga yang sudah lulus SMP ke SMA atau juga yang lulus dari SMA akan masuk kuliah. Agar kiranya juga Tuhan, baik yang mereka yang lulus dari SMP boleh menemukan tempat yang tepat, SMA yang tepat, sehingga boleh meneruskan studi dengan baik. Demikian juga rekan-rekan teman-teman kami yang sedang melanjutkan ke perkuliahan. Tuhan kiranya juga berikan perkuliahan kampus yang tepat. Jika Tuhan berkenan, berikan kampus-kampus yang memang Tuhan inginkan
oleh adik-adik kami, oleh teman-teman kami ini rindukan untuk bisa kuliah di sana. Dan kiranya di dalam prosesnya Tuhan yang menolong untuk dapat memenuhi semua persyaratan untuk masuk ke kampus yang kami inginkan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa sekarang lagi masa-masa hebohnya untuk persiapan Pilpres 2024. Kami berdoa kiranya ada pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mementingkan kepentingan bangsa ini, sehingga sesuai dengan dia memimpin ke depan sesuai dengan kepemimpinan yang mementingkan kepentingan rakyat. Siapkan ya Tuhan, pemimpin bagi bangsa kami, sehingga kami juga disadarkan kami boleh memilih di tahun 2024 nanti pemilih yang tepat yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami menyerahkan doa syafaat ini. Amin. Terima kasih untuk Ko Zeki atas pembawaan doa syafaatnya. Baik teman-teman Gema GKPI, apakah semuanya masih semangat? Halo teman-teman Gema GKPI. Oke, Ko Zeki udah acungi jempol ini. Sepertinya kamera ada nge-lag ya. Halo? Oke, sepertinya. Oke, udah normal lagi. Baik teman-teman, mari kita sambung puji-pujian kita dengan lagu selanjutnya, yaitu Allah Aku Dahsyat. Untuk operator, dipersilakan untuk siap. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, oh, 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 oh. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh
nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh Allah, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allah, ku dahsyat. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Yehezkiel Hia atau Pozeki, firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan timun dan ajar. Teman-teman, sebelum kita memasuki firman Tuhan dibawakan, mari kita sambung lagu pujian kita, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami undang Engkau Roh Kudus untuk menerangi mata hati kami saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ini yang kami yakin Tuhan, firman-Mu takkan berubah untuk selama-lamanya.
Sebab itu firman-Mu biarlah mengubahkan setiap kami. Ini kerinduan kami ya Tuhan, untuk mendengar suara-Mu, mendengar firman-Mu selalu. Katakan saudara, firman-Mu Tuhan. Oh, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, tiada berubah. Oh, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan, hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Untuk hambanya, Kozeki, waktu dan tempat dipersilakan. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kepada Allah yang adalah firman Tuhan, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini Tuhan kami datang memohon kepada Tuhan, berikan kami hati seperti tanah yang baik, sehingga kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami memohon, kami berdoa, agar kiranya hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, dalam segala kelebihan dan kelemahannya, pakai dia dengan kuasa ilahi daripada Tuhan, memberitakan firman Tuhan bagi kami, sehingga kami, firman-Mu menjadi penolong bagi hidup kami, sehingga kami boleh mengalami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat siang teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian. Tema kita hari ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Brian tadi tentang timun dan acar. Tentang apakah ini, saya juga belum bertanya kepada pengurus, ini tentang apa ini timun dan acar. Tapi nanti karena kita akan lihat apa maksudnya, karena yang diberikan tentang tema ini adalah tentang dari perikop Roma 6 ayat 1-14. Jadi mari kita buka firman Tuhan, nanti kita akan mengerti topik ini dari Roma 6 ayat 1-14. Teman-teman sekalian boleh lihat di slide, saya akan bacakan buat kita. Roma 6 ayat 1-14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa.
Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Lanjutannya, ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita akan tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu akan dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan menolong kita dalam perenungan kita siang hari ini untuk dapat semakin menuruti, mendengarkan, dan juga melakukan firman Tuhan. Ya, rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, kalau kita lihat ayat ini, maka sebenarnya dia berbicara hubungan kita dengan Kristus. Nah, kalau kita berbicara tentang hubungan kita dengan Kristus, maka kita bisa bertanya, sebelum kita memiliki relasi dengan Kristus atau percaya kepada Kristus, kita memiliki status apa? Status kita adalah, kalau teman-teman kita lihat, kita adalah budak dosa. Kita diperhamba oleh dosa. Kita tidak berkuasa atas diri kita. Jadi apapun yang kita lakukan, keinginan-keinginan kita tunduk kepada perintah dosa, karena kita adalah hamba dosa. Tetapi setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, diadopsi oleh Tuhan, kita menjadi anak-anak Allah. Kita bukan budak lagi, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Kita diangkat, yang tadinya menjadi hamba-hamba dosa, yang tadinya kita menuruti segala perbuatan-perbuatan daging, yang tadinya kita menuruti perintah-perintah dosa, kita hamba dosa, maunya dosa dalam daging kita, itu yang kita lakukan. Tetapi sekarang ketika identitas kita diangkat jadi hamba dosa, menjadi diadopsi dan jadi anak-anak Allah, kita punya relasi dengan Allah. Kita adalah punya identitas baru. Kita bisa disebut dalam istilahnya biasanya hidup baru. Kita memiliki hidup baru karena kita sudah diadopsi menjadi anak-anaknya Allah, gitu. Dan tentunya udah berbeda dengan status kita sebelumnya. Jadi ada ketika kita sudah dalam Kristus Yesus, kita percaya pada Yesus Kristus, kita ada perubahan status dari budak hamba dosa menjadi anak-anak Allah. Perubahan identitas sebagai tadinya budak, sekarang menjadi anak-anak Allah. Nah, itulah yang sebenarnya disebutkan oleh Roma ini, kitab Roma ini. Jadi tetapi kita tidak hidup sesuai dengan, tetapi gini, faktanya, karena kita sudah hidup di dalam identitas baru, faktanya kita sering sekali kita tidak hidup sesuai dengan identitas baru kita. Kita sering kembali ke dalam kehidupan identitas lama kita. Apakah identitas lama kita? Identitas lama kita adalah hidup dalam perhambaan dosa lagi. Nah, makanya di perikop sebelum dalam kalau saat ini tadi kita baca Roma 6 ayat 1 sampai 14, di perikop sebelumnya itu di Roma 5, maka sebenarnya dia sedang berbicara tentang bahwa oleh satu orang, yaitu Adam, kita beroleh pelanggaran.
dan penghukuman akan dosa. Jadi di dalam Adam, yaitu yang jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, kita memperoleh penghukuman atas dosa. Kita ada di bawah perhambaan dosa. Yang menyebabkan kita menjadi budak perhambaan dosa karena kita mewarisi pelanggaran dan penghukuman akan dosa dari Adam. Tetapi dia jelaskan kita juga dan melalui satu orang yakni Yesus Kristus kita beroleh pembenaran dalam anugerahnya. Jadi kalau satu orang di perikop sebelumnya dia bahas ini, kalau di perikop sebelumnya melalui satu orang yaitu Adam kita mewarisi dosa-dosa sehingga kita nggak mungkin tidak berdosa, tetapi pada saat Yesus Kristus hanya melalui satu orang kita juga memperoleh pembenaran, dibenarkan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, maka kita memperoleh pembenaran dalam anugerahnya. Nah, dari pertanyaan ini, dari pembahasan ini muncullah pertanyaan dari Paulus di dalam Roma pasal 6 ayat 1 dan 2. Berarti kalau kita sudah dibenarkan dalam Kristus, kita sudah percaya pada Kristus, ini yang menjadi pertanyaan oleh Rasul Paulus. Dia bertanya begini, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kenyataannya adalah banyak orang mengalami ketika sudah hidup dalam anugerah di dalam Kristus Yesus seolah-olah berkata bahwa kita boleh dong bebas untuk berbuat dosa, toh juga akan diampuni. Kita bebas dong untuk nggak masalah dong kita jatuh dalam dosa, toh juga kita sudah diselamatkan. Kata Paulus, nggak boleh tidak, sekali-kali tidak. Kenapa? Kenapa tidak? Itulah yang dia jelaskan di dalam Roma 6 ayat 1-14 tadi. Alasan-alasan yang membuat kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa, di bawah kuasa dosa. Gitu. Nah, hidup kita tidak di bawah kuasa dosa lagi. Jadi Paulus mengatakan, waktu kita di dalam perhambaan dosa, kita terus tunduk, kita ingin melakukan dosa. Kalau kita nyontek terus, kalau kita nonton pornografi terus, karena kalau kita melawan orang tua terus, kalau kita terus berbohong terus. Jadi bagi Paulus, waktu kita diperhamba oleh dosa, memang kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena hidup kita sudah di bawah kuasa dosa. Gitu. Kita tidak mampu, kita terbelenggu dengan dosa. Gitu. Tetapi kata Paulus dalam Roma 6 ini, dia bilang hidup kita nggak boleh lagi hidup di dalam kubangan dosa. Karena kuasa dosa itu tidak bekerja, tidak berkuasa lagi bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi hidup kita, inilah yang dibahas di dalam Roma 6. Hidup kita tidak di bawah kuasa dosa. Kenapa? Karena kata Paulus, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian. Jadi melalui kematian Kristus, di sana satu untuk sekali selama-lamanya, orang yang percaya kepada Kristus, dosa-dosanya mati bersama kematian Kristus. Nah, demikian juga di ayat 8 dikatakan, kita telah mati dengan Kristus. Kalau kita telah mati dengan Kristus, berarti maut telah dikalahkan. Kuasa dosa nggak bertaji lagi atas orang-orang percaya. Gitu. Demikian juga di ayat 10, kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa. Nah, tadi saya sudah sebutkan, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi kalau kita dulu di bawah perhambaan dosa karena kita belum mengenal Yesus Kristus,
nggak jadi masalah, kita nggak mempertanyakan nih kalau kita masih di bawah hukum dosa, karena di bawah kuasa dosa dan seenaknya melakukan dosa, karena kita belum percaya pada Kristus, kita belum mengalami Kristus, kita di bawah kuasa dosa gitu. Tetapi Paulus mengatakan sekarang dosa tidak berkuasa atas kita orang-orang percaya, karena kita sudah percaya pada Yesus Kristus. Yesus telah mati bagi kita, tidak hanya mati tapi bangkit bagi kita. Ketika Yesus mati atas dosa-dosa kita, Yesus juga bangkit bersama dengan kita atas dosa-dosa kita. Jadi dosa itu tidak punya kuasa lagi atas orang-orang percaya gitu. Itulah yang mau dikatakan oleh Paulus melalui di pasal Roma 6 ini. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib, mati atas kita, berarti dia mati bersama dosa-dosa kita bagi orang-orang percaya. Dan tidak hanya mati, maut telah dikalahkan, Yesus bangkit, dan juga kita bangkit bersama Kristus. Nah, kenyataannya, nah coba ya, kenyataannya sekarang yang kita alami adalah faktanya anak-anak Tuhan masa sekarang, remaja, pemuda, bahkan juga siapapun yang sudah mengaku percaya, faktanya masih sulit lepas dari kuasa dosa. Masih hidup di bawah kuasa dosa. Apa penyebabnya? Mengapa orang-orang yang sudah mengatakan percaya masih hidup dalam kuasa dosa? Masih hidup dalam masih hidup terus susah lepas dari dosa-dosa menyontek, masih hidup dalam hubungan dengan orang tua, terus berontak kepada orang tua, terus melawan orang tua. Padahal di dalam hukum Taurat dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Bahkan kalau dalam hukum Yahudi itu menghormati, waktu Taurat itu dituliskan, menghormati bagi orang-orang Yahudi, menghormati orang tua seperti mewakili kita menghormati Tuhan. Tetapi kita terus jatuh ke dalam dosa. Kita melawan orang tua, tidak menghormati orang tua. Kita dengan gampangnya, apalagi faktanya kita sering jatuh susah, terbelenggu dalam dosa pornografi. Bahkan mungkin banyak remaja, pemuda saat ini hidup dalam kehidupan seks bebas. Statusnya anak Tuhan, tapi kehidupan dosa susah dilepaskan. Kalau ditanya tahu nggak itu dosa? Tahu kok, tapi sulit hidup dalam, sulit lepas dari belenggu dosa. Itu faktanya. Dia tahu nggak kalau segala sesuatu yang dilanggar itu adalah dosa? Tahu, tapi tetap jatuh dalam dosa. Demikian juga banyak sekarang anak-anak Tuhan pacaran, bahkan nikah beda agama. Jelas-jelas Alkitab menentang hal ini. Bahkan pacaran itu dalam kekristenan, ya berarti pacaran, berarti persiapan untuk menikah. Dan ketika mau menikah kelak ke depan, berarti itu berbicara tentang keturunanmu semua dibawa kepada siapa yang kau sembah. Kalau misalnya kamu dan dia berbeda agama, ya bagaimana engkau memberikan kesaksian kepada anak-anak? Dan bagaimana anak-anak mengikuti Tuhan yang satu itu, gitu, mengikuti Allah kita yang kita sembah. Ini godaan-godaan bagi remaja. Dan ketika saya remaja juga mengalami godaan-godaan ini. Faktanya, Paulus mengatakan kita dosa tidak berkuasa lagi bagi orang-orang percaya. Tetapi kenyataannya kita mengalami kehidupan seolah-olah dosa itu kayaknya susah lepas belenggunya dari kehidupan kita, melekat dari kehidupan kita. Teman-teman, ada satu adik mahasiswa binaan saya dulu, dia adalah dia sering bergumul. Dia mengatakan bahwa Kak, dia suatu saat ketika dia datangin saya, dia bilang, Kak, saya sangat susah untuk lepas dari dosa pornografi.
susah sekali. Dan dia ceritakan bagaimana dia susah lepas dari dosa pornografi. Dia bilang kalau dia udah berjam-jam main HP di kamar sendirian, itu sudah pasti dia akan jatuh kepada dosa pornografi. Dia bilang, Kak, tidak hanya itu, Kak. Kadang-kadang saya tidak berhenti di situ. Saya malah, ini dia laki-laki ya. Saya bisa akhirnya nanti jatuh kepada dosa berikutnya, yaitu dosa masturbasi. Dan itu terjadi terus-menerus. Saya susah lepas, Kak, gitu. Dan aku tanya, itu terjadi rentannya seperti apa? Itu rentannya terjadi, itu bisa yang sekali 2 hari, sekali sehari, dan dia susah lepas dari dosa-dosa itu. Dan ini adalah faktanya, kenyataannya. Kita dan mungkin rekan-rekan kita, remaja di sekitar kita mengalami pergumulan dosa di mana kita susah lepas dari dosa-dosa tertentu. Dan saya pernah remaja, saya susah lepas dari dosa-dosa tertentu. Faktanya begitu. Berarti bertentangan dong dengan apa yang dibilang firman Tuhan tadi, bahwa dosa tidak berkuasa lagi atas orang-orang percaya bagi anak-anak Tuhan. Apa maksudnya? Kalau dosa terus masih kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sedangkan firman Tuhan mengatakan dosa tidak punya kuasa lagi pada anak-anak Tuhan. Teman-teman, begini jawabannya. Dosa itu tidak berkuasa lagi atas kita. Dosa itu sudah dikalahkan oleh Kristus. Tapi karena kita hidup di dunia ini, masih mungkin nggak kita berdosa? Masih kita mungkin bisa hidup dalam dosa. Apa yang membuat kita masih terbelenggu dalam dosa-dosa itu? Teman-teman, Rasul Paulus di pasal 6 tadi menyebutkannya. Yaitu dia mengatakan, lihat di slide. Kita hidup masih di bawah kuasa dosa. Karena apa? Roma 6 ayat 12 mengatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi ada potensi di mana kita bisa terbelenggu tidak lepas dari dosa-dosa karena kita masih menyerahkan diri kita di bawah perhambaan dosa. Di bawah kehidupan lama kita menuruti apa perintah-perintah dosa. Tidak berani untuk mengatakan tidak terhadap dosa. Jadi keinginan kita pelihara untuk menuruti keinginan-keinginan dosa. Itu kata Paulus yang membuat kita seolah-olah dosa itu berkuasa atas kita. Sebenarnya dosa itu bisa tidak berkuasa atas kita kalau kita terus bergantung pada Tuhan dan tidak mengembangkan keinginan-keinginan untuk menuruti perbuatan dosa. Demikian juga di dalam Roma 6 ayat 13 dikatakan, yang kedua, poin kedua, kenapa kita masih di bawah kuasa dosa, itu ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Jadi ini lebih makin berat lagi, tidak hanya menuruti, tetapi kita benar-benar menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, sebagai senjata untuk hidup dalam dosa. Jadi apa yang membuat seolah-olah dosa itu masih berkuasa atau seolah-olah dosa itu membelenggu kita? Karena kata Paulus di dalam Roma 6 ayat 13, karena kita kemungkinan menuruti keinginan dosa itu. Membiarkan diri kita, membiarkan keinginan-keinginan daging kita dan kita menurutinya. Misalnya kita lagi ingin nonton pornografi karena kita sudah susah lepas, akhirnya kita membiarkan diri kita dan tunduk pada keinginan daging. Demikian juga kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita. Tetapi teman-teman, saya tidak menghakimi. Saya nggak mengatakan apakah segampang itu lepas dari dosa-dosa tertentu, Ko Zeki atau Bang Zeki atau Zeki gitu. Enggak. Ternyata seperti adik rohani saya waktu itu, saya tahu bahwa ternyata yang membuat dia
terbelenggu dengan dosa-dosa pornografi, saya tanya banyak hal tentang masa lalunya. Masa lalu itu bisa membuat kita, misalnya kita pernah waktu kecil kita jatuh dalam dosa seksual, dan itu makin mengikat kita sering jatuh dalam dosa pornografi. Jadi waktu terus bertanya kepada adik rohani yang tadi, yang aku ceritakan tadi, yang terbelenggu dosa pornografi, ternyata dia di masa kecil waktu SD, dia pernah jatuh dalam dosa seksual. Dan itu salah satu secara psikologis membuat dia susah lepas terhadap dosa-dosa pornografi. Untuk kasus-kasus seperti ini, maka sebenarnya kita perlu, kalau kita sudah benar-benar dosa itu seperti susah lepas pada kita, dan kita tahu kebenaran, kita tahu itu dosa, kita ingin lepas juga darinya, maka saya menyarankan lebih baik seperti misalnya sama Ko AB atau Pak AB, atau kepada penginjil-penginjil, datang kita konseling. Karena kadang-kadang kita nggak tahu sebab apa sih akarnya, kenapa dosa itu susah lepas dari kehidupan kita. Kemungkinan ada akar di masa lalu kita yang lebih berat kita untuk lepas karena sudah mendarah daging. Seperti tadi adik rohani yang tadi. Jadi kalau kita misalnya, sorry nih ya, to say, misalnya ada dosa-dosa tertentu kita sulit lepas, misalnya pornografi, udah berulang-ulang terus lepas, atau juga semoga nggak ada yang di sini, misalnya ada teman kita jatuh dalam dosa free sex, berulang-ulang tapi tahu itu dosa dan berulang-ulang terus, ketika udah makin menghindar, makin kuat dia ditarik dalam dosa dan jatuh kembali, saya menyarankan untuk lebih baik datang kepada konselor atau kepada hamba Tuhan yang bisa mengkonseling. Karena itu tidak mudah lepas dari kuasa dosa. Kenapa? Tuhan Yesus juga memakai hamba-hamba Tuhan atau konselor untuk menolong kita akarnya di mana. Seperti tadi adik saya menyarankan dia, kamu konseling. Karena ada yang perlu diberesin di masa lalu sehingga kamu bisa lepas dari kuasa dosa gitu. Tetapi kuasa dosa itu sendiri tidak bertaji lagi karena Yesus sudah mati atas dosa-dosa kita. Ya. Nah, ini refleksi buat kita, buat teman-teman, rekan-rekan semua. Tentu setiap manusia masih mungkin jatuh dalam dosa, bahkan bisa dosa-dosa yang membelenggu kita. Maka yang menjadi refleksi buat kita adalah dosa-dosa apa yang masih menguasai dan mengikat kita hingga saat ini. Mari kita refleksikan, jika bukan kebetulan firman Tuhan ini hari ini disampaikan bagi kita, berarti Tuhan mau berbicara, dia mengasihi kita, agar kita tidak ada di bawah perhambaan dosa, tetapi sebagai anak-anak Allah, agar kita hidup lepas dari dosa-dosa yang menguasai dan mengikat kita. Jadi refleksi buat kita adalah apa dosa-dosa yang masih mengikat kita. Coba kita refleksikan beberapa detik. Saya kasih waktu buat kita sekitar 15 detik ya untuk memikirkan dosa apa yang masih menguasai dan mengikat kita, dan mari kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Ya, udah ya. Mari kita melepaskan itu tidak gampang. Saya juga pernah remaja dan saya sangat susah lepas dengan dosa-dosa, salah satunya pornografi dahulu. Kita butuh konselor, kita butuh terus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan karena kita anak-anak Allah. Nah, hidup kita
yang ini bagian yang poin-poin yang terakhir. Dalam Roma 6 tadi, tidak hanya kita diminta untuk melepaskan belenggu dosa, tetapi juga hidup kita ingin dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Jadi Paulus mengatakan, hidup kita tidak hanya lepas dari kuasa dosa saja, tetapi hidup kita ini yang sudah diangkat, diadopsi jadi anak Allah, sudah diselamatkan, harusnya dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Nah, itulah yang Paulus katakan nanti di Roma 6 ayat 13b. Nah, dia mengatakan di dalam Roma 6 tadi, ayat 13b, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Gitu. Dan nanti kalau kita baca seterusnya Roma, pasal-pasal selanjutnya di Roma 12 ayat 1 sampai 2, nanti bagaimana kita menyerahkan diri sebagai senjata-senjata kebenaran dipakai oleh Tuhan. Nanti kitab Roma itu ada dua bagian. Roma 1 sampai Roma 11 itu bicara tentang doktrin. Nah, Roma 12 sampai Roma 16, Roma pasal terakhir, itu bicara tentang hal-hal praktis bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan hal pertama yang dikatakan Paulus untuk kita lakukan adalah di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Dia mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jadi, mari menyerahkan hidup kita sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tidak hanya sekedar melepas dosa-dosa kita, tetapi hidup kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup yang kudus di hadapan Allah. Nah, ini juga refleksi kedua buat kita. Mari kita ambil waktu ya 15 detik lagi. Dalam hal apa hidupmu dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran? Contohnya apa? Misalnya kita memberi diri menjadi melayani Tuhan di gereja kita. Misalnya apalagi kita memberi diri untuk melayani ya dalam hal kecil, misalnya terlibat pelayanan di Gema sebagai MC, singer, mulai dari hal-hal kecil. Misalnya apalagi misalnya mulai melakukan hal-hal kebenaran. Misalnya yang mungkin bukan di gereja, contohnya yang dulunya dengan sembarangan buang sampah sembarangan, hal kecil, buang sampah pada tempatnya, gitu. Jadi mulai dari hal-hal kecil. Mari, jadi saya minta kita untuk merefleksikan dalam 15 detik aja, dalam hal apa hidupmu dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Mungkin sepanjang seminggu, 2 minggu ke depan boleh dipraktekkan ya, misalnya saya benar-benar mulai dari hal kecil, saya sering buang sampah sembarangan, saya coba mempraktekkan untuk tidak buang sembarangan. Atau misalnya saya ngomong kotor, saya berusaha untuk jaga omongan gitu. Atau saya biasanya suka di rumah nggak berrelasi baik dengan orang tua, koko, cici, dan lain-lain. Kali ini saya mau menjadi senjata-senjata kebenaran. Mari kita refleksikan ya, apa kira-kira kita mau mempraktekannya seperti apa dalam seminggu 2 minggu ini. Saya kasih waktu 15 detik aja ya. Nah, udah ya. Nah, tema kita tadi adalah timun dan acar. Saya juga bingung kenapa timun dan acar gitu. Nah, kalau kita lihat ada di sebelah kiri kita ada timun dan acar, itu setelah timun itu jadi acar setelah dipotong-potong bergabung dengan buah-buah lainnya dan dia jadilah acar gitu. Saya melihat ini seperti teladan Kristus. Kenapa? Kristus yang adalah satu orang menjadi orang yang menyerahkan dirinya untuk
dosa-dosa kita, melepaskan kita dari kuasa dosa. Jadi seperti timun yang satu tapi terpecah-pecah untuk bisa dipakai. Bisa juga timun dan acar itu adalah kita kalau kita tidak kita itu hanya seorang, tetapi kita harus menggunakan diri kita untuk bisa dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran seperti yang sudah kita refleksikan tadi. Ya, itu adalah tindakan Kristus yang membuat kita bisa lepas dari kuasa dosa hanya oleh karena kuasa salib Kristus. Dan kiranya itu yang menjadi yang terus kita ingat sehingga kita tetap setia mengikuti dan hidup seturut kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa menutup ibadah kita. Apakah ada sesi tanya jawab? Brian? Atau langsung ditutup? Sepertinya tidak ada sih kok. Tidak ada sesi tanya jawab. Oh, oke. Saya tutup aja ya. Oke, siap. Jadi langsung tutup aja ya. Tutup aja. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih setiamu, di mana oleh teladanmu yang mau menjadi ciptaan dan mati di atas kayu salib bagi kami, agar kami bersama dengan Engkau, mati bersama-sama dengan Engkau, sehingga dosa tidak berkuasa atas kami. Tuhan, kami bersyukur atas kematian-Mu dan kebangkitan-Mu bagi kami. Dan tolong kami Tuhan, mungkin juga di antara kami mengalami masih terikat atau tunduk pada keinginan dosa. Tolong kami untuk lepas Tuhan, agar kami hidup kami terus memuliakan Engkau. Ini doa kami, kiranya kami menjadi pribadi-pribadi yang melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada Brian. Terima kasih untuk hamba Tuhan Ko Yehezkiel atas pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Ko Yehezkiel. Baik teman-teman, untuk pengumuman pada hari ini mungkin untuk persembahan. Persembahan boleh di-share screen. Oke, bagi teman-teman yang ingin memberi persembahan untuk Gema GKPI bisa transfer langsung ke rekening BCA atau dengan e-wallet yang sudah ada, yaitu ada e-wallet Dana, GoPay, Link Aja, ShopeePay, dan OVO. Dan juga ada QR code untuk untuk memberikan persembahan. Dan juga pengumuman untuk minggu depan tanggal 12 Juni kita akan kembali mengadakan ibadah hybrid. Jadi teman-teman ada sesi online dan juga sesi offline. Untuk teman-teman yang datang dipersilakan, untuk teman-teman yang online juga persilakan. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Saya meminta Ko Yehezkiel untuk tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhir kami boleh mengikutinya. Tuhan, kami bersyukur buat kesiapan tubuh jasmani kami dan juga roh kami yang boleh mengikuti baik pujian maupun khususnya juga mendengarkan firman-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau kembali ke dalam aktivitas kami. Kami memohon Roh Kudus terus memimpin kami dan jadikan kami menjadi orang-orang yang menuruti Roh-Mu yang kudus daripada menuruti keinginan daging. Tolong kami, pimpin kami terus Tuhan oleh Roh-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, thank you Pak Yehezkiel. Sekarang kita masuk sesi dokumentasi, minta teman-teman semua untuk on cam yang kita akan foto bersama. Teman-teman, ayo kita on cam buat sesi dokumentasinya. Udah ada berapa orang yang on cam? Ada Faith. Oke. Oke, 1, 2, 3, 4, 5.
belum semua open cam ya. Teman-teman yang belum open cam, kita open cam yuk untuk Jovan, Cecilia, Gracia, Theophilius, Crisentia, dan Jeffer. Oke. Sepertinya langsung aja ya. Kalau Kevin di screenshot, oke deh. Teman-teman, oke kita screenshot ya. Oke. Oke, yuk kita mulai screenshot. Siap-siap, 3, 2, 1, cheers. Oke. Sebentar. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1, cheers. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Dah. Selamat Minggu juga teman-teman. Selamat pekan. Tuhan Yesus Thank you, berkati. Brian. Thank you, Kevin. Sampai jumpa di Gemma minggu depan. Hai. Thank you semua. Thank you juga, Coach. Izin Thank live you, ya. Zeki. Ya. Oh, thank you. Oke, berarti Gak usah, biarin aja.